Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Para ulama, para guru, para asatidzah yang sangat saya hormati dan muliakan, wabil khususil khusus guru kita bersama akhinal aziz al-mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rashid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita bisa bertemu bersilaturahim di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Masuk kita insya Allah dalam satu doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di waktu pagi hari. Amin ya rabbal. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, satu hari di waktu pagi Nabi berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, kaifa asbahtum? Bagaimana kabarmu di waktu pagi hari? Nabi tanya kepada semua sahabat, bagaimana kabarmu di pagi hari ini? Kira-kira kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita, apa jawaban kita? Halo? Assalamualaikum. Kalau ditanya sama para sahabat, kita ditanya sama orang, kaifa asbahtum? Bagaimana kabarmu di waktu pagi hari? Jawabannya, alhamdulillah apa? Sehat. Terus baik. Apalagi? Ada yang nanya sama kita, gimana Ustadz kabarnya pagi? Alhamdulillah sehat. Badannya, kantongnya. Inilah jawaban kita pada umumnya ketika ditanya bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini. Sehat, alhamdulillah, baik. Betul. Tapi beda dengan sahabat. Ketika para sahabat ditanya kaifa asbahtum, bagaimana kabarmu di waktu pagi hari ini, apa jawaban sahabat? Sahabat enggak jawab sehat, sahabat enggak jawab baik, tapi para sahabat menjawab asbahna mu'minina billah. Ya Rasul, pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Beda tipis mah kita jawabannya. Ini jawaban sahabat. Beliau enggak bilang sehat ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, tidak, tapi beliau bilang asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Apa artinya sehat kalau seandainya tidak ada iman? Betul. Apa artinya harta berlimpah ruah kalau tidak ada iman? Ini jawaban sahabat. Tapi Nabi nanya lagi sama sahabat,
Kata Nabi Muhammad, wa ma alamatu imanikum. Kalau kalian mengatakan bahwa kalian beriman kepada Allah di pagi hari ini, wa ma alamatu imanikum, apa tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Apa tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Nabi tanya lagi kepada sahabat. Sebab kalau ngomong beriman doang gampang apa susah? Gampang apa susah? Halo? Ini ada orangnya apa kagak sini? Apa alamat, wa ma alamatu imanikum, apa tanda-tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Bapak Ibu, apa jawaban sahabat ketika ditanya itu? Naskuru alal raha wa nasbiru alal bala wa narda bil qada. Masya Allah. Kata para sahabat, tanda imanku di waktu pagi hari ini, naskuru ala raha, kami bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kami. Alhamdulillah. Pagi-pagi saudara, warung belum dibuka, toko belum dibuka, usaha belum dibuka, belum berangkat kerja, belum berangkat usaha, tapi sahabat sudah mengatakan kami bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Itu jawaban yang paling luar biasa. Kalau sore dia bilang bersyukur sama Allah, pantas apa kagak? Pantas apa enggak? Pantas, warungnya udah dibuka. Kalau sore dia bilang bersyukur sama Allah, pantas atau tidak? Wajar, karena udah usaha. Ini pagi, toko belum buka, warung belum buka, kerja juga belum, tapi sudah bersyukur. Apa nikmat yang telah Allah berikan? Maaf Bapak Ibu sekalian, nih duduk seperti ini, di tempat seperti ini adalah nikmat yang luar biasa saudara. Ini nikmat yang luar biasa. Enggak sembarangan orang yang bisa datang ke tempat ini. Kata Nabi SAW, apabila engkau melihat ada orang yang datang kepada masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Alhamdulillah. Kalau nggak ada iman berat Pak datang ke tempat ini, betul ya? Betul. Ada orang yang rumahnya dekat masjid 30-40 meter, kagak sampai-sampai. Tapi orang yang sekilo sampai. Ada yang begitu. Apalagi ini masjid. Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau tuliskan di dalam kitab klasik yang disusun dan ditulis beliau, apa katanya? Al-husunu lil mu'minina minas syaitan salasun. Benteng bagi orang-orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan-gangguan setan, 3 katanya. Benteng buat orang yang beriman dari gangguan-gangguan orang-orang setan yang mengganggu orang yang beriman, 3 katanya benteng buat kita sebagai orang yang beriman. Apa bentengnya itu? Yang pertama ditulis dalam kitab Nasaihul Ibad, al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng. Kalau pengen kokoh kuat iman kita, sering-sering datang ke mana? Sering-sering datang ke mana? Masjid. Ini benteng buat kita. Supaya iman kita nggak gampang goyah. Nih, masya Allah, masya Allah. Tadi pagi subuh saya ngajar, baca kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Satu kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hasimi Al-Misri. Dalam kitab itu ditulisin. Ini biasanya sampai jam berapa ya? Halo? Jam berapa? 11. Benar. Benar. Oke.
Berapa duit? Al masjidu hisnun, masjid benteng. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ditulis satu-satunya bangunan yang tidak dihisap nanti pada hari kiamat masjid. Masjid yang nggak akan dihisap nanti. Rumah kita bakalan dihisap nanti pada hari kiamat. Bakalan ditanya tuh rumah, bangunnya pakai uang yang halal apa yang haram. Tuh kontrakan bakalan dihisap, warung kita, toko kita, kantor kita, semua dihisap kecuali masjid. Kenapa? Inna buyutallaha fil ardi al masajid. Karena sesungguhnya rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini adalah masjid, baitun min buyutillah. Enggak dihisap masjid. Bahkan nanti masjid adalah bangunan yang pertama masuk ke dalam surga. Insya bangunan yang pertama masuk ke dalam surga masjid. Dan masjid yang pertama masuk ke dalam surga adalah masjid yang pertama dibangun oleh Allah di muka bumi ini, Masjidil Haram di Mekah. Itu yang pertama nanti masuk ke dalam surga. Di sebelah kanannya didampingi oleh Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Sebelah kiri Masjidil Aqsa di Palestina. 3 masjid ini masuk nanti ke dalam surga. Kalau 3 masjid ini udah masuk, maka seluruh masjid-masjid yang ada di muka bumi ini pun juga akan masuk ke dalam surga. Insya paling buncit Masjid Al-Madinah. Biarin buncit, yang penting biarin buncit, yang penting masuk. Masjidnya yang masuk. Ketika masjid pengen masuk ke dalam surga, Allah tanya sama masjid. Apa kata Allah? Ya baiti, rumahku, masjid, engkau akan masuk ke dalam surga. Adakah orang-orang yang ingin engkau ajak masuk bersamamu ke dalam surga? Allah tanya sama masjid. Adakah orang-orang yang ingin engkau ajak masuk ke dalam surga bersamamu? Kata faqala na'am, ada, kata masjid. Siapa yang akan kau ajak? Yang pertama yang akan aku ajak bersamaku, kata masjid, ke dalam surga. Yang pertama siapa kira-kira? Halo? Siapa? Merebot. Siapa? Imam? Bukan. Makmum? Bukan. Siapa yang pertama akan masuk diajak dalam masjid oleh masjid ke surga? Imam, makmum, merbot? Bukan. Tapi yang pertama yang akan diajak oleh masjid ke dalam surga, kata masjid, adalah orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk aku, kata masjid. Orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk aku. Itu orang-orang yang pertama yang akan aku ajak. Orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya untuk aku. Orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk aku. Orang-orang yang telah membantu syiarnya aku, kata masjid. Tuh dia yang pertama. Yang tadi tuh ngisi kantong, itu yang diajak. Yang kagak ngisi kagak diajak. Emang kalau sedekah emang rada-rada susah, betul ya? Karena kaitannya iman, Pak. Semakin tinggi iman seseorang, semakin berani bersedekah. Semakin tinggi iman seseorang, semakin berani sedekah. Sedekah beda sama zakat. Kalau zakat hukumnya wajib. Maaf,
Mau sembahyang kek kagak sembahyang kek zakat? Mau sembahyang kek kagak sembahyang kek zakat? Wajib. Lu mau puasa kek kagak puasa kek zakat? Wajib. Beda sama sodako. Dan zakat ini ada haul, ada nisab. Nggak bisa kita bayar zakat sehari 5 kali bayar zakat. Nggak bisa. Nggak bisa kita bayar zakat seminggu sekali. Nggak bisa. Ada haul, ada ukuran waktu. 1 tahun sekali kita bayar zakat. Betul? Ada nisabnya, ada ukurannya. Beda sama sodako. Maka kaitannya sama iman. Berat Pak, mohon maaf beribu maafin. Contoh dah yang paling gampang dah. Ini kan kita punya dompet nih. Halo? Punya dompet. Di dompet kita ada duit, ada 100 ribuan, ada 50 ribuan, ada 20 ribuan, ada 10 ribuan, ada 5 ribuan, ada 2 ribuan. Jujur amat ya. Kira-kira yang kalau kita masukin yang mana tuh kira-kira ya? Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Kata Nabi, al-bakhil, orang yang bakhil, orang yang bakhil. Ba'idun minan nas, jauh sama manusia. Manusia enggak ada yang suka sama orang yang bakhil. Betul? Wa ba'idun minallah, ay ba'idun min rahmatillah. Orang yang bakhil jauh sama rahmat Allah. Orang yang bakhil jauh sama surganya Allah. Wa qaribun minan nar. Tapi orang yang bakhil dekat sama neraka. Tahu bakhil? Apa bakhil? Pelit. Tahu pelit? Medit. Tahu medit? Koret. Tahu koret? Buntut gasiran. Nabi lagi Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imamil Ali karamallahu wajhah, di situ digambarin Nabi Isra dan Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil, naik langit 1 2 3 4 5 6 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi diperlihatkan surga. Ketika lihat surga, kaget Nabi. Di pintu surga, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Nabi lihat ada tulisan besar di pintu surga. Di pintu surga ada tulisan gede. Kemudian Nabi turun 1-2 hari ketemu Sayyidina Ali habis Isra Mi'raj. Ketika 2 hari kemudian ketemu sama Sayyidina Ali, Nabi bilang, "Ya Aliyun, wahai Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah." Ali, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah, aku lihat itu di pintu surga ada tulisan besar. Apa tulisannya? Anta muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin. Ada tulisan besar, surga diharamkan bagi orang yang bakhil, bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan surga diharamkan bagi orang yang suka mengadu domba. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang pertama yang diajak oleh masjid masuk ke surga adalah orang yang menginfakkan hartanya. Allah nanya lagi, ada lagi enggak? Ada. Siapa? Mudah-mudahan kita. Ya Rabbal, kata masjid, mereka orang-orang yang memakmurkan aku, kata masjid.
Orang-orang yang menghidupkan aku, yang memakmurkan aku dengan sholat berjamaah, dengan majlis zikir, dengan majlis ilmu. Orang-orang yang seperti itulah yang akan aku ajak nanti bersamaku, kata masjid, masuk ke dalam sorga. Tuh orang yang sholat berjamaah. Makanya sembahyang berjamaah ini Masya Allah, Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bisab'i wa isrina darajah. Sembahyang berjamaah itu nilainya 27 kali dibandingkan dengan orang yang tidak berjamaah. Ada hadis Imam Abu Hurairah satu hari dipanggil sama Nabi. Kata Nabi Muhammad, ya Aba Hurairah, sholli ma'al jamaah walau kunta jalisan. Abu Hurairah, sembahyanglah kamu dengan berjamaah sekalipun kamu dalam keadaan duduk, dalam keadaan sakit. Walaupun engkau sakit, usahakanlah sembahyang dengan apa? Berjamaah. Sejak itu Imam Abu Hurairah nggak pernah tinggal sholat berjamaah. Satu hari pernah Abu Hurairah sembahyang berjamaah maghrib. Habis rapi sembahyang maghrib berjamaah, Abu Hurairah ada urusan. Kemudian dia pergi. Selesai dia urusan pergi, urusannya lagi dikerjain, tiba-tiba kedengeran suara azan. Azan apa? Azan apa? Isya. Dia lagi urusan, lagi kerjain, dengar suara azan. Ditinggal tuh pekerjaan, dia berangkat menuju ke masjid, pengen sholat berjamaah. Datanglah Abu Hurairah ke masjid. Alhamdulillah, sampai masjid sholat isya udah selesai. Ketinggalan, udah rapi. Sedih Abu Hurairah nggak ikut berjamaah. Tapi dia nggak putus asa. Dia lihat ada orang sedang duduk di teras masjid. Satu-satu ditanyain sama dia, Bang, abang udah sembahyang isya belum? Kalau belum sembahyang isya, ayo berjamaah bang. Bang, abang udah sholat belum? Kalau belum sholat, ayo bang sama saya, kita berjamaah bang. Ternyata orang yang duduk di teras semuanya pun sudah sholat isya. Tapi Imam Abu Hurairah enggak putus asa. Keluar dari masjid, rumah-rumah yang dekat masjid diketokin atu-atu pintunya. Ditanya Imam Abu Hurairah, "Assalamualaikum, mohon maaf Pak, apakah di rumah ini ada yang belum sembahyang isya? Kalau ada, ayo sembahyang isya berjamaah sama saya." Sampai begitu Abu Hurairah. Diketokin satu-satu tuh rumah. Ternyata di rumah itu semuanya udah sholat berjamaah. Nangis Imam Abu Hurairah karena tidak bisa sholat berjamaah. Ada orang sini yang nangis kalau nggak berjamaah? Nangis Imam Abu Hurairah. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hurairah? Dia pulang ke rumah. Dia sembahyang isya sendiri di rumah. Bapak, Ibu, mohon maaf. Tahu berapa kali dia sembahyang? Sembahyang isya pada malam itu, dia sembahyang isya sebanyak 27 kali. Karena ingin mendapatkan pahala berjamaah. 27 kali malam itu dia sembahyang isya. Karena ketinggalan berjamaah. Masya Allah. Subuh sembahyang berjamaah, ketemu sama Nabi, ngomong sama Nabi, nanya sama Nabi Muhammad, cerita dia, ya Rasulullah, semalam saya sembahyang maghrib berjamaah, habis rapi saya ada urusan, kemudian datang isya, saya kejar, terlambat saya ya Rasulullah, saya cari orang enggak ketemu, terus saya pulang, saya sembahyang isya 27 kali malam itu. Ya Rasul, aku mau tanya ya Rasul, apakah sembahyang isyaku 27 kali itu sama nilainya dengan orang yang berjamaah? Apa jawaban Nabi? Tidak. Karena orang yang sembahyang berjamaah bukan hanya ada imam, bukan hanya ada makmum, tapi malaikat ikut sholat di dalamnya. Nih,
Makanya kalau orang yang sembahyang berjamaah keutamaannya itu banyak. Misalnya sembahyang berjamaah 100 orang. Berapa? 100 orang, imam 1, makmum 99. Kemudian waktu lagi sembahyang yang khusyuk cuman imam. Tuh yang 99 kagak khusyuk. Yang khusyuk hanya imam. Itu diterima sembahyangnya kata Imam Syafi'i. Karena ada yang khusyuk imamnya. Atau sebaliknya, imam kagak khusyuk. Tapi salah satu makmum, satu aja ada yang khusyuk. Maka diterimalah sholat itu karena ada yang khusyuk di dalamnya. Ini kelebihan sholat apa? Berjamaah. Atau sebaliknya kata Imam Syafi'i, imam kagak khusyuk, tuh makmum 99, atuh kagak ada yang khusyuk. Imam kagak khusyuk, makmum, kata Imam Syafi'i tetap diterima itu sembahyang berjamaah kalau softnya lurus dan rapat. Masya Allah. Ini kelebihan sembahyang berjamaah. Itu yang begitu ntar yang diajak. Sama yang bikin pengajian, majlis taklim, nih kayak begini. Oke, mudah-mudahan semuanya masuk surga. Khususnya yang ceramah. Bapak, Ibu, nggak ada ibadah yang paling besar kata Imam Ghazali min a'zamil ibadah, di antara ibadah yang paling terbesar adalah menuntut ilmu. Ini ibadah yang paling terbesar. Kata Nabi Muhammad, talabul ilmi afdolu indallah minas shalah wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu lebih utama di sisi Allah, lebih afdol di sisi Allah daripada sholat, daripada puasa, daripada haji, bahkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Kenapa? Sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan, haji yang kita kerjakan, semuanya tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan apa? Ilmu. Ini ibadah yang luar biasa. Biar kata dia ngajinya timbang duduk doang. Ngerti timbang nggak? Apaan timbang? Cuman ngajinya timbang duduk doang. Kagak bawa kitab, kagak bawa buku, kagak bawa pulpen. Duduk doang, itu juga senderan. Makanya kalau yang ngaji senderan sama tembok, pahalanya bagi dua sama tembok. Ya Abna Mas'ud, dipanggil sahabat Nabi namanya Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Ya Abna Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi. Abdullah ibnu Mas'ud, duduknya kamu di dalam majlis ilmu tanpa bawa kitab, tanpa bawa buku, tanpa bawa pulpen, afdolu min alfi rakaatin. Itu lebih afdol daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Pernah sembahyang 1000 rakaat? Pernah sembahyang 1000 rakaat? Emang kelihatan tampangnya? Ibu pernah sembahyang 1000 rakaat, Bu? Ibu pernah sembahyang 1000 rakaat? Coba dah baca sama guru kita, Ki Abdul Rasyid. Ada kitab namanya Uqudul Jain. Dalam kitab Uqudul Jain itu, di situ diceritain ada seorang perempuan waliyatullah, seorang wali perempuan yang luar biasa ibadahnya. Namanya Rabi'atul Adawiyah. Ada namanya Rabi'atul Adawiyah. Masya Allah, diceritakan di dalam kitab itu. Maaf ucap ini. Rabi'atul Adawiyah setiap malam enggak kurang sembahyangnya 700 rakaat. Ada bini bapak begitu?
700 rakaat. Tapi nggak pernah ngelak meninggalin kewajibannya, enggak. Diceritain di situ, malam sembahyang Isya berjamaah sama suaminya. Habis sembahyang berjamaah sama suaminya, izin ngapain? Ke belakang nyiapin makan, buat makan bersama. Sembahyang berjamaah, makan juga berjamaah. Ini Robiatul Adawiyah. Habis rapi makan selesai, apa kata Robiatul Adawiyah? Bang, maaf ya bang, saya permisi sebentar. Kemana? Ke kamar. Ngapain? Ganti baju yang rada tipisan. Ini Robiatul Adawiyah ganti baju yang rada tipisan. Kemudian dia ngomong sama lakinya, bang, malam ini saya gembira. Bisa sembahyang Isya berjamaah. Makan juga berjamaah. Mohon izin ya bang. Malam ini abang ada hajat gak sama saya? Halo? Bapak pernah ditawarin begitu kagak? Pernah ditawarin begitu kagak? Astagfirullahaladzim. Tuh bini luar biasa banget dah. Bang, abang ada hajat gak malam ini sama saya? Kata lakinya, emang apa? Enggak bang, kalau memang abang ada hajat sama saya, itu kewajiban saya bang. Saya insya Allah akan layanin abang. Insya Allah bang, sampai pagi ayah kuat bang. Wa ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau abang nggak ada hajat sama saya minta izin, saya minta redonya, saya mau takarrub ilallah, saya mau sembahyang bang. 700 rakaat sembahyangnya Robiatul Adawiyah. Insya Allah. Kita nggak sanggup sembahyang seperti para salafus saleh. 1000 rakaat tiap malam, 700 rakaat setiap malam. Tapi insya Allah kita duduk di majelis ilmu, walaupun hanya 1 saat, tidak bawa kitab, tidak bawa pulpen, duduk saja kita, maka insya Allah nilainya lebih dari 1000 rakaat. Alhamdulillah, masya Allah. Tuh, benteng yang pertama adalah masjid. Emang apa sih ngeliat jam doang? Yang kedua, kata Al-Imam Al-Hafiz Shihabuddin Ibnu Hajar Al-Qasqalani, beliau tulis dalam kitabnya itu, benteng yang kedua, zikrullahi ta'ala hisnun. Berzikir kepada Allah adalah benteng. Itu tadi kita udah dibawa. Masya Allah, ma guru kita zikir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini zikir nggak gampang, Pak. Nggak gampang. Demi Allah nggak gampang. Kalau bukan karena pertolongan Allah, sulit kita untuk berzikir, saudara. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal itu anak muda, gagah, badannya tinggi, tegap, berani, pinter. Nih Mu'az bin Jabal, Nabi senang sama dia, Nabi suka sama dia. Satu hari Mu'az bin Jabal dipanggil oleh Nabi Muhammad, dipegang tangannya oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi berkata, apa kata Nabi Muhammad? Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuka. Mu'az, demi Allah aku sayang kepadamu, aku cinta kepadamu. Summa usika, aku pengen kasih wasiat engkau ya wahai Mu'az. Saking sayangnya Nabi pengen kasih wasiat sama Mu'az bin Jabal. Mu'az tanya, apa wasiatnya ya Rasulullah? Bayangannya Mu'az yang namanya wasiat biasanya apa? Bayangan dia rumah, bayangan dia tanah, bayangan dia onta. Dia nanya sama Nabi Muhammad,
Kemudian Nabi Muhammad bilang, ya Muaz, la tada'anna fi duburi kulli sholah. Wahai Muaz, aku wasiat sama engkau, aku pesan kepada engkau, la tada'anna fi duburi kulli sholah. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan, wahai Muaz, selesai engkau sembahyang, bacalah doa olehmu. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ini wasiat Nabi kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu, bantu aku ya Allah, agar aku bisa berzikir kepada Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, berat. Betul? Ini zikir nih, penting bang. Allah sih sebetulnya, maaf nih, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Allah nih sebetulnya udah jengkel banget pak. Kalau ngelihat kelakuan manusia, Allah udah gedeg. Tahu gedeg nggak? Apa gedeg ya orang sini ya? Hah? Allah tuh sebetulnya udah murka. Sampai-sampai kata Allah di dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, inni la ahimmu bi ahlil ardi azaban. Kadang-kadang aku pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini, kata Allah. Aku pengen turunkan saja ini azab di muka bumi Allah. Saking muaknya aku melihat tingkah laku manusia yang sudah terlalu berani kepadaku. Maksiat begitu merajalela, kemunkaran begitu luar biasa. Aku pengen tumpahkan saja ini azab, kata Allah. Allah kalau udah bisa kesal, udah kesal banget sebetulnya. Tapi apa kata Allah? Faiza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiya wal mustaghfirina bil ashar saraftu azabi anhum. Tapi ketika aku lihat masih ada orang-orang yang berzikir kepadaku, kata Allah. Masih ada orang-orang yang beristighfar. Masih ada orang-orang yang membaca kalimatut tauhid, la ilaha. Masih ada orang-orang yang berselawat kepada kekasihku Muhammad. Saraftu azabi anhum. Aku enggak jadi turunin azabku karena aku masih menghormati mereka, kata Allah. Masya Allah. Nih zikir. Kalau udah bicara kesel, mau Allah udah kesel banget. Kalau sekarang sih bukan azab. Ini udah hampir 10 bulan nih. Betul? Apaan? Udah hampir 10 bulan. Kita hidup terasa sempit, benar. Betul? Padahal kita hidup dalam dunia yang begitu luas. Sempit banget kita. Penuh dengan rasa ketakutan, penuh dengan keresahan, penuh dengan kekhawatiran. Dikit-dikit suuzon sama orang. Suuzon sama orang. Kagak boleh banget lihat orang batuk. Batuk dikit. Betul nggak? Sempit kita hidup, mau dagang takut, mau usaha takut, mau kerja takut. Betul? Sampai-sampai maaf-maaf, banyak di antara sekitar kita, masjid-masjid ditutup, musola ditutup. Tuh, jangan lagi musola kita, jangan lagi masjid kita. Masjid Nabawi, di mana di situ termakam Nabi Muhammad, ditutup, saudara. Mau ibadah tawaf di Baitullah nggak bisa, betul? Orang mau haji susah. Saya doain yang di sini bisa berangkat haji semua. Amin ya Rabbal. Ada yang belum berangkat haji? Ada. Benar. Coba tunjuk tangan. Yang tunjuk tangan saya doain biar bisa berangkat. Benar. Yang enggak saya enggak doain. Mana? Tunjuk tangan yang tinggi, yang tinggi. Yang tinggi.
Banyak juga ya. Mau berangkat haji? Mau berangkat haji? Dibayarin mau? Ngomong mau Ustaz Rosid. Bayangin, nunggu 8 tahun, nunggu 10 tahun, udah lunas, udah keluar nomor porsinya, kagak berangkat. Sakit nggak? Di mana sakitnya? Bayangin, Masya Allah, maaf, saya tahadusan binimah, nggak maksud buat ria. 27 tahun saya belum pernah sembahyang Idul Adha. Karena saya selalu ada di sana, di Mekah. 27 tahun saya. Baru kemarin Idul Adha. Bayangin, sedihnya luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Allah datengin segini doang nih. Nih wabah. Tuh corona. Kagak kelihatan sama mata kita. Saking apanya? Saking kecilnya, tapi lumpuh. Bukan hanya kita, bukan hanya istri anak kita, bukan hanya kampung kita, bukan hanya kota kita, bukan hanya bangsa kita. 220 negara ngerasain sama seperti kita, saudara. Masya Allah, baru diuji kayak begitu doang kita. Ini bukan azab. Kalau azab, kelebu, tahu kelebu? Habis kita ini. Ini hanya Allah peringatin doang buat kita. Ya Rabbana, satu-satunya untuk mencegah itu tadi itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuh, Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, beliau pesan jangan kurang baca itu 40 kali dalam satu hari, Allah akan jaga engkau daripada bencana dan bala, kata beliau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Dua tuh. Benteng yang pertama apa tadi? Benteng yang pertama masjid. Yang kedua, kalau kita pengen kuat iman kita, enggak gampang goyah kiri kanan naik turun. Namanya juga iman. Betul ya? Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Banyakan rajinnya, banyakan malasnya. Nih kita nih, iman biasa. Emang begitu modelnya. Kalau lagi ingat sama Allah. Kalau lagi lupa, Masya Allah. Biasanya kita kalau lagi ingat sama Allah, lagi susah apa lagi senang? Halo? Biasanya lagi susah apa lagi senang? Kalau lagi susah, banyak masalah, banyak problema, di kantor banyak masalah, di rumah banyak masalah, dagang banyak masalah. Masya Allah, kita deketnya bukan main sama Allah. Kemana-mana tuh tasbih dibawa mulu. Dibaca kagak. Ini manusia. Wa iza masal insana durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima. Kata Allah, wa iza masal insana durru, ketika manusia kami berikan ujian, ketika manusia kami berikan cobaan, ketika manusia kami timpakan musibah dan bencana, da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima. Barulah manusia ingat sama aku, kata Allah. Barulah manusia pada saat itu sujud kepadaku, kata Allah. Barulah manusia pada saat itu bangun di waktu malam. Dia teriak, dia sebut namaku, nangis. Kenapa? Lagi ada masalah. Betul? Lagi ada ujian. Tapi kata Allah, falamma kasafna anhu durrahu, ketika musibah itu kami ganti dengan kenikmatan. Yang sakit kami sembuhkan penyakitnya, alhamdulillah.
Yang rezekinya kurang kami tambah rezekinya, kata Allah. Yang tidak pernah naik jabatan, aku naikkan jabatannya, kata Allah. Maraka alam yad'una ila durrin massahu. Manusia pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah dia belum pernah minta kepada aku, kata Allah. Nih manusia. Iman entar naik, entar. Nih kalau begini nih, kayaknya kita bener banget ya. Entar aja keluar. Tuh setan lagi pada nungguin. Iya bener. Kata setan, ya udah kalau lu mau ngaji, ngaji dah. Gue tungguin di sini. Semen gue pesen malu, kata setan, kalau bisa lu ngaji senderan. Tuh kata setan, lu duduk dah, pala lu tundukin, biar kelihatan apa? Padahal itu. Yang terakhir, udah 11:30. Benteng yang terakhir, kata Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau tuliskan itu adalah qiraatul Quran hisnun. Membaca Al-Quran adalah benteng buat kita. Insya Allah. Benteng. Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf ketika peringatan Maulid di tempat beliau. Besok hari Jumat, mudah-mudahan hari Selasa, Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab pulang dalam keadaan selamat. Amin ya Rabbal. Beliau pulang, insya Allah dakwah pertamanya adalah hari Jumat pagi subuh di rumah Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Itu dakwah pertama besok beliau. 4-5 tahun yang lalu waktu lagi Maulid, nih Al-Habib Ali cerita. Apa kata Habib Ali? 100 tahun yang lalu ada satu kejadian, yaitu Perdana Menteri Inggris di London. Ibu tahu London enggak? Enggak. Pondok Pucung tahu Pondok Pucung? Saya ini orang sini, karena ibu saya kampungnya Pondok Bahar situ. Asli saya orang sini. Ya. Itu saya situ. Itu lapangan rawa kambing namanya di situ ya. Itu teman saya main bola dulu tuh. Kalau kita masuk Pondok Bahar, sono mentok ada Masjid As-Safi'iyah. Tahu? Halo? Itu masjid kakek saya tuh. Yang dibangun. Jadi kakek saya itu As-Safi, Haji Safi. Ya, Masya Allah, tuh dia sana. Tadi gue cerita sampai mana ya? Di Inggris ada Perdana Menteri Inggris, kemudian beliau itu mengadakan satu pertemuan dengan Dewan Kabinetnya, para menteri. Nah, ketika pada saat itu, ini kejadian bukan baru kemarin, 100 tahun yang lalu, saudara. 100 tahun yang lalu, kata Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Ini Perdana Menteri Inggris mimpin rapat. Ketika dia mimpin rapat, selesai mimpin rapat, tiba-tiba berdiri Perdana Menteri, dia ambil satu buku, kemudian dia angkat ini buku. Apa kata sang Perdana Menteri? Saudara-saudara, kalian lihat apa yang saya pegang ini? Buku apa yang saya pegang ini? Ini adalah Al-Quran. Ini adalah kitab sucinya umat Islam. Jangan harap kita bisa menghancurkan Islam kalau umat Islam masih berpegang teguh kepada Al-Quran. Mimpi kita bisa menghancurkan Islam kalau seandainya umat Islam masih berpegang teguh kepada Al-Quran. Begitu kata sang Perdana Menteri. Apa yang terjadi?
Tiba-tiba di belakang ada seseorang maju ke depan, diambil tuh Al-Quran yang dipegang oleh sang Perdana Menteri, disobek-sobek itu Al-Quran, diinjak-injak itu Al-Quran. Ditanya oleh sang Perdana Menteri, kenapa engkau sobek itu Al-Quran? Kenapa engkau injak itu Al-Quran? Saya benci dengan Islam, saya benci dengan Al-Quran, maka saya sobek dan saya injak, bahkan saya bakar ini Al-Quran. Kata sang Perdana Menteri, bukan dengan cara itu untuk menghancurkan Islam. Bukan dengan menyobek-nyobek Al-Quran, bukan dengan menginjak-injak Al-Quran, bukan untuk membakar Al-Quran, bukan dengan cara itu untuk menghancurkan Islam. Sekarang kalian sobek Al-Quran, sekarang kalian bakar Al-Quran, minggu depan akan ada Al-Quran baru, betul? Bukan dengan cara itu menghancurkan Islam. Untuk menghancurkan Islam cukup satu, kata sang Perdana Menteri, jauhkan generasi muda Islam dengan Al-Quran. Itu doang. Saya ceramah di LIPI, Lembaga Penelitian, berdasarkan satu survei di Jakarta, bukan di sini, di Jakarta, berdasarkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata anak-anak sekolah tingkat SD, SMP, dan SMU di sekolah umum DKI Jakarta, 70% mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Ini Jakarta, Bu. Ini Jakarta, Pak. Bang, Jakarta. Nggak tahu kalau di sini mah. 70% anak-anak sekolah tingkat SD, SMP, SMU, mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Saya nggak bisa bayangin, kalau sekarang generasi muda Islam tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Betul? Nih. Dan tidak menutup kemungkinan pun di sekitar kita juga seperti itu. Betul? Al-Quran benteng. Bapak akan senang, Pak. Ibu akan gembira. Maaf, kita bakalan mati nggak? Kita bakalan mati nggak? Alangkah bahagianya kita kalau seandainya kita meninggal dunia, yang mandiin anak kita, yang nyolatin anak kita, yang doain anak kita. Betul? Yeah. Tapi alangkah sedihnya. Nih, ada di Joglo situ tuh, saya pernah diundang sholat jenazah orang kaya luar biasa. Ketika saya nyembayangin jenazah dari sono, sedih saya, prihatin. Kenapa? Yang nyembayangin 4 orang. Padahal nih orang kayanya luar biasa. Yang nyembayangin 4 orang. Saya sama supir saya sama pembantunya 2. Saya tanya, anaknya ada nggak? Ada. Kok nggak nyembayangin? Mana anaknya? Tuh, pakai celana hitam, pakai baju hitam, kacamata hitam. Kenapa nggak nyembayangin? Kiai, maaf, boro-boro sembayang jenazah yang 5 waktu aja nggak bisa. Emang dia nggak sekolah? Sekolah, Kiai. Maaf ya Kiai, sekolahnya bukan di Jakarta. Sekolahnya bukan di Indonesia. Itu lagi ambil S2 manajemen bisnis di Australia.
Australia. Australia itu meruya belok kanan. Anaknya lagi ngambil S2 manajemen bisnis di Australia, bapaknya meninggal dunia, pulang kagak bisa nyembayangin. Pulang boro-boro mau bacain doa, sembayangin kagak bisa. Boro-boro mau bacain Quran. Nih, kira-kira kalau model begini, nih orang tua berhasil apa kagak? Berhasil atau kagak? Tuh saudara, dia nggak bisa nyembayangin, nggak bisa baca Quran. Ya Rabbana. Lihat dalam kitab I'anatul Talibin, ada satu hadis panjang. Ternyata orang tua kita yang meninggal dunia, ibu kita yang meninggal dunia, fi kulli lailah, tiap malam dia datang ke rumah kita. Tuh emak kita yang meninggal, bapak kita yang meninggal, tiap malam dia datang ke rumah kita. Kapan datangnya? Ba'dal maghrib. Lihat tuh hadis panjang. Ngapain dia datang? Dia pengen lihat keluarganya, dia pengen lihat anak-anaknya. Seraya dia berteriak, memanggil-manggil keluarganya dengan suara yang mengharukan. Dia panggil anaknya, ya ahli, keluargaku, ingatkah kalian dengan aku? Aku saat ini sedang berada di dalam satu tempat yang gelap, menanti satu perjalanan panjang. Tuh emak kita, bapak kita yang udah meninggal, habis maghrib dia datang. Kata Nabi, entar qoblal fajar pulang. Waktu dia datang, maaf, dia lihat anaknya lagi baca Quran. Seneng gak kira-kira saudara? Seneng apa enggak? Ya Allah, waktu dia lihat anaknya lagi baca Quran, anaknya lagi sembahyang, anaknya lagi baca tahlil. Girang dia. Seneng banget tuh emak kita, seneng banget tuh bapak kita. Pulang ke alam kuburnya dengan wajah yang bergembira, dengan wajah yang begitu ceria. Pulang. Ketika mau pulang dicegat di tengah perjalanan sama malaikat. Malaikat nanya, kata malaikat, ibu, bapak, wajahmu begitu gembira, wajahmu begitu senang. Apa yang membuat engkau gembira? Apa yang membuat engkau senang? Kemudian ayah ibu kita bilang, wahai malaikat, bagaimana saya tidak gembira, bagaimana saya tidak senang. 10 tahun saya sudah meninggal dunia, terkubur jasad saya di dalam tanah, tapi sampai detik ini anak saya masih ingat sama saya. Anak saya masih bacain Quran buat saya, anak saya masih bacain Fatihah buat saya, anak saya masih terus bacain doa buat saya. Itu yang membuat saya senang. Apa kata malaikat? Bapak, ibu, maukah aku tukar Fatihah, doa yang dibaca oleh anakmu itu, aku tukar dengan dunia beserta isinya? Kata emak dan bapak kita, tidak, aku sudah tidak butuh lagi dengan dunia. Yang aku butuhkan adalah apa? Doa dari anak-anakku. Masya Allah. Tapi alangkah sedihnya, nangis emak kita, nangis bapak kita, ketika dia datang ke rumah, kemudian dia lihat, atuh anaknya nggak ada yang ingat sama dia. Nangis emak kita, nangis bapak kita, tuh anak menang banyak doang. Sampai 13,5. Tapi ternyata satu pun kagak ada yang ingat sama dia. Boro-boro dia ziarahin kuburnya, boro-boro dia bikinin haulnya, boro-boro dia tahlilin, bacain Fatihah aja nggak pernah tuh anak. Nangis nih mak kita, nangis tuh bapak kita, pulang dengan nangis dia. Ditanya sama malaikat, kenapa engkau menangis? Bapak, ibu, kenapa engkau sedih?
Saya sedih, wahai malaikat. Baru seminggu saya meninggal, anak saya sudah tidak ingat sama saya. Anak saya sudah lupa sama saya. Nangis. Tuh Quran, benteng buat kita. Insya. Ada berapa benteng? Ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jelas, jelas. Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi na'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhinna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna ya Allah minar rasidin waj'alna ya Allah minas syakirin waj'alna ya Allah minas sabirin waj'alna ya Allah min ibadika salihin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma akhtim bil khairati ajalana wa haqiq bi fadlika amalana wa sahil li bulughi ridhaka subulana wa hassin fi jami'il ahwali a'malana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.